فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Pertemuan yang lalu kita telah sampai pada pembahasan mungkar yang disebutkan oleh Ibnu Salah rahimahullah ta'ala dalam nauk yang ke-14 setelah syadz. Kita lanjutkan. Berhubungan dengan masalah mungkar yang secara sekilas dikatakan oleh Ibnu Salah kasyal. Cuma titik berat pada mungkar pada sisi apa kemarin? Definisian rawi sikot. Apa? Kalau pada mungkar, nah, penyelisihan yang muncul dari seorang perawi yang dhaif. Nah, dari seorang perawi dhaif kok sudah dhaif tambah dia melakukan penyelisihan, atau ikhwanifillah seorang yang mungkin makbul tapi tidak begitu kuat, tidak sekuat para hufaz, para imam yang seandainya dia bersendirian mampu untuk bersendirian dalam periwayatan. Dan tansis kalau itu mungkar ikhwanifillah, ini kembali kepada a'immah. Taib. Sekarang kita baca faidah. Faidatun mutammimatun. Al-hadithul munkar qad yakunu ma'lumu sababi nakaratihi. Nah, atau kalau mau di tanwin ma'lumun sababu nakaratihi. Taib yang pertama adalah yang diketahui sebab kemungkarannya. Fayungkiru la'immatul hadith amir riwayah. Fayungkiru al-immatu al-haditha amir riwayata li'annaha lam ta'ti ala wajhiha bal dakhalaha khalalun. Maka para immah, karena sebab kemungkarannya diketahui jelas, para immah mengingkari hadis atau riwayah ini. Kenapa? Li'annaha lam ta'ti ala wajhiha bal dakhalaha khalalun. Dikarenakan apa? Tidak datang sesuai dengan apa? Dengan wajah yang benar, tapi kemasukan cacat. Tayyib. Muta'ammidun atau ghairu muta'ammidin. Baik itu sengaja atau tidak sengaja. Fa in urifa sababun nakarati wa wuqifa ala sababil khata'i fiha ka'an yakuna dakhala hadithun bi hadithin aw waqa'a fi riwayati tashifun aw nahwu dhalik kana al-munkaru fi 'urfi sababi nakaratihi farji'u ila kaunihi ma'luman kama sayati.
Kemudian apabila diketahui sebab kemungkarannya dan didapati sebab kekeliruan padanya, seperti misalnya satu hadits masuk ke hadits yang lain, atau terjadi pada riwayat itu tashif, ya, pengubahan lafaz atau nama perawi atau yang semisalnya. Nah, baik. Nah, jadi kalau kalimatnya seperti ini, terpisah, ini sulit dipahami ya ikhwan fillah. Kana al-munkar fi 'urfi sababi nakaratihi, tidak diinginkan maknanya. Sehingga kemungkinan terjadi salah ketik, harusnya dari spasi ini tersepasi antara fi dan arafani. Harusnya apa? Kana al-munkar fayu'rafu sababu nakaratihi. Jadi kan al-munkar pun di sini apa? Di komahnya di sini. Paham? Ini sebagai jawab dari apa? Dari fa'in. Perhatikan. Kita baca ulang, ikhwan fillah. Fa'in 'urifa sababun nakarah au kifa 'ala sababi al-khata' fiha ka'an yakuna dakhala hadithun fi hadithin aw waqa'a fi riwayati tashifun aw nahwu dzalik. Kana al-munkar. Paham? Maka inilah apa? Hukumnya mungkar. Paham? Jadi komahnya di sini. Sudah bisa dipahami kalimatnya? Baik. Fa yu'rafu sababu nakaratihi fayurja'u ila kaunihi ma'luman kama sayati. Maka kalau demikian diketahui sebab kemungkarannya dan dikembalikan kepada apa? Kondisi hadis tersebut yang maklum, ya, ma'lulan afan. Fayurja'u ila kaunihi ma'lulan. Maka dikembalikan kepada apa? Kondisi hadis tersebut hadis yang ma'lul, hadis yang cacat, sebagaimana akan datang. Jadi kalau suatu hadis yang mungkar, ikhwan fillah, diketahui oleh para a'immah mengingkari hadis tersebut. Taib. Kenapa diingkari? Karena tidak datang dengan jalan yang benar. Tidak datang dengan jalan yang benar, baik sengaja atau tidak sengaja. Seperti hadis masuk ke hadis yang lain atau terjadi tashif. Taib. Nah, ini nakarahnya diketahui sebabnya, maka kembali kepada hukum hadis apa? Ma'lul. Hadis yang ma'lul, yang memiliki illah. Taib. Ini yang pertama. Kalau yang diketahui sebab nakarahnya ini jelas. Karena seseorang akan bisa memberikan keterangan kenapa kok hadis ini diingkari. Baik. Yang kedua, ghairu ma'lumin sababu nakaratihi. Yang kedua, tidak diketahui sebab kemungkarannya. Wa huwa idza lam ya'rifin naqidu sababan nakarah. Walakin yu'abbiru bi ibaratin tadullu ala dzalika ka qaulihim munkarun wa la na'rifu 'illatah. Gimana ini? Ini yang sulit, ya kawan. Yaitu apabila seorang naqid yang kritikus hadis tidak mengetahui sebab kemungkaran suatu hadis. Walakin yu'abbiru bi ibaratin tadullu ala dzalik. Akan tetapi dia mengungkapkan dengan ungkapan yang menunjukkan atas mungkarnya hadis. Seperti perkataan para kritikus hadis tersebut, karena naqid mungkarun wala na'rifu 'illatah. Hadis ini mungkar tapi kami tidak mengetahui illahnya. Baik, aw laisa lahu illah, atau mungkar tapi tidak memiliki illah, yaitu maksudnya illah yang nampak jelas. Aw la nadri nama wajhuhu. Baik, mungkar tapi kami tidak mengetahui bagaimana sisi kemungkarannya.
Au nahu dzalik, atau yang semisal itu minal ibarat allati tufidu annahu ma'lulun haqiqatan. Ibarat-ibarat yang memberikan faedah bahwasanya hadis ini secara hakikat memang ada cacatnya, illa anna illatahu ghairu ma'lumatis sabab. Hanya saja ilahnya itu tidak diketahui sebabnya. Nah, wa qad ya'lamuha imamun duna imamin. Fa idza mastahdarna qaul al-hakim fil ma'rifah ma'rifat asy-syadz min ar-riwayat wa huwa ghairul ma'lul. Fa innal ma'lula, kita baca dulu satu persatu biar antum paham. Nah, illa anna illatahu ghairu ma'lumatis sabab. Sampai sini sudah paham ya kan? Wa qad ya'lamuha imamun duna imam. Terkadang sebagian imam mengetahui dan sebagian imam yang lain tidak tahu. Ini maksud ya'lamuha imamun duna imam. Baik. Fa idza mastahdarna, ma di sini jelas apa? Mazaidah, sehingga enggak usah dibingungkan. Masa akan tidak ada. Fa idza stahdarna qaul al-hakim fil ma'rifah. Nah, kemudian apabila kita hadirkan di sini perkataan hakim dalam ma'rifah. Beliau mengatakan ma'rifatu syadzi min riwayat wa huwa ghairul ma'lul, fa innal ma'lula ma yuqafu ala illatihi. Nah, mengetahui syadz dari riwayat, dan syadz itu bukan hadis ma'lul. Sebab ma'lul itu adalah hadis-hadis yang ditemukan illahnya. Ya, ditemukan illahnya. Seperti misalnya dakhala haditsun fi haditsin aw wahima fihi rawin aw arsalahu wahidun fawasalahu wahimun. Ya, ini contoh-contoh illah. Hadits masuk ke hadits yang lain, atau perawi salah, atau sebagiannya meriwayatkan secara mursal, sebagian yang lain secara mausul. Nah, tayyib. Wa amma syadz fa innahu haditsun yatafarradu bihi thiqatun min ats-thiqah. Adapun hadis syadz, maka sungguhnya itu adalah hadis yang seorang thiqah bersendirian dari para thiqah yang lain. Nah, tayyib. Wa laysa lil hadithi aslun mutabi'un lidzalika thiqah. Dan hadis ini tidak memiliki pokok, yaitu memiliki asal yang mengikuti riwayat thiqah tersebut. Nah, jawabannya apa ya Khalifillah? Jawaban idza sekarang ini arafna. Nah, jawaban idza yang panjang tadi di depan, ya. Fa idza mastahdarna qaul al-hakim arafna. Ya. Makanya titik di sini dikoma saja biar tidak bingung. Ini kalau seperti ini antum harus jeli membacanya. Nah, jauh idza, nah jawabannya baru setelah menyebutkan perkataan. Nah, maksudnya apa? Jika kita hadirkan perkataan hakim di sini dalam masalah syadz, di mana beliau membedakan syadz dan ma'lul, alhamdulillah. Baik. Nah, kalau kita sudah menghadirkan perkataan hakim di sini, kita ingat-ingat arafna, ya, umqa hadzal qawli wa diqqatahu wa jaudata qarihatil hakimi fi ta'biri. Maka kita akan tahu betapa dalamnya perkataan ini dan detailnya serta bagusnya ungkapan Imam Al-Hakim dalam pengertian tersebut. Ya. Karena beliau bedakan antara syadz dan ma'lul. Tayyib. Wa yumkinu hinaha an yuqal ana'ul awal minal munkar wa huwal ma'lumu sababu nakaratihi huwal ma'lul. Dan mungkin ini kesimpulannya sekarang. Mungkin untuk ketika kita sudah paham ini, mungkin untuk kita katakan bahwasanya jenis yang pertama dari mungkar adalah mungkar yang diketahui jelas sebab kemungkarannya. Wa huwal ma'lul, dan itu adalah ma'lul, hadits yang memiliki illah. Wa nau'u tsani minal munkar wa huwa alladhi
la yu'lamu sababu nakaratihi, yaitu hadis yang tidak diketahui sebab kemungkarannya. Wa huwa syadz, dan itu adalah hadis syadz. Wa huwa fil halati yumkinu an yuqal anna syadz huwal munkaru sawa. Yang pertama adalah apa? Yang diketahui sebab kemungkarannya, maka itu dinamakan ma'lul. Jenis yang kedua dari mungkar yaitu yang tidak diketahui sebab kemungkarannya, dan itu syadz. Wa fi hadhil halati yumkinu an yuqal, dalam kondisi ini mungkin untuk dikatakan anna syadz huwal munkar sawa. Bahwasanya anna syadz, harusnya enggak usah pakai wa, lebih bagus. Anna syadza wal munkara sawa. Bahwasanya syadz dan munkar itu sama. Wala farqa bainahuma fi hadhihi surah, dan tidak ada perbedaan antara keduanya dalam bentuk ini. Au yuqal, atau dikatakan asyadzu ahadu qismil munkar. Atau dikatakan bahwasanya syadz itu salah satu dari dua jenis munkar. Baik, syartuhu, di koma saja itu, anna asyad ahadul qismil munkar. Syartuhu, syaratnya, anna naqidha idza stankara al-haditha fahuwa imma syadzun aw mu'al. Ya, syaratnya, baik, bahwasanya seorang nakid, seorang kritikus hadis, bila mengingkari suatu hadis, maka apa? Kemungkinannya apa? Kemungkinan itu hadis syadz atau hadis mu'al, dan kedua-duanya tercakup dalam istilah mungkar. Paham? Wa dhahiru ibarat Ibnu Salah rahimahullahu ta'ala at-taswiyatu baina syadzi wal munkari fil hukmi. Dan yang nampak dari ta'bir Ibnu Salah adalah penyamaan antara syadz dan munkar dari sisi hukum. Lakin ka'annahu yara nakarah mutarattibatun ala syududi wa atharun min athari. Akan tapi seakan-akan beliau berpandangan bahwasanya kemungkaran itu merupakan dampak dari mutarattibatun ala syudud. Dia merupakan dampak atas apa? Atas suatu kesyududan, yaitu suatu hadis yang syadz, dan merupakan akibat dari akibat-akibat syadz. Itu jadinya mungkar. Yang kita bisa memetik kesimpulan bahwasanya memang Ibnu Salah menganggap kemungkaran suatu hadis itu adalah merupakan apa? Dampak dari apa? Riwayat yang syadz. Maknanya annal haditsa idza syadza bihi rawihi unkira alaihi. Maknanya bahwasanya hadis apabila perawinya syadz, yaitu perawinya menyelisihi hadis-hadis yang lain, maka diingkari. Wa dzalika akhdzan min qawlihi lima yujibuhu tafarrudu wa syududu minan nakarati wa dha'f. Nah, ini diambil dari perkataan Ibnu Salah, pemahaman tadi. Dikarenakan apa yang merupakan konsekuensinya berupa persendirian, kemudian syadz. Konsekuensinya apa? Nakarah dan dha'f. Ya, mungkarnya riwayat tadi dan apa? Lemahnya. Jadi mungkar itu merupakan akibat dari apa? Dari tafarrud dan dari apa? Syudzud. Ini dari kalimat ini. Paham? Wa hadza ala ta'rifil hakim li syadz. Dan ini di atas pengertian Imam Hakim tentang syadz. Wa amma ala ta'rifi Syafi'i fi ahadi qismai fasyadzu dakhilun fil mu'al. Adapun berdasarkan pengertian Imam Syafi'i pada salah satu dari bagian syadz, maka syadz masuk dalam kategori hadis mu'al. Wa indaha yakunu min qismil munkaril ladzi istabanat illatuh wa wuqifa ala sababil khata'i fi. Dan tatkala itu berarti apa? Menurut pengertian syadz di sisi Imam Syafi'i, jadilah hadis apa? Syadz itu termasuk dari bagian hadis mungkar yang jelas apa?
jelas ilahnya kalau di sisi Syafi'i, dan telah ditemukan sebab kekeliruannya. Nah, berarti intinya Hanifillah secara mudah kesimpulannya bahwasanya memang kalau kita namanya mungkar itu adalah akibat dari syudznya suatu riwayat atau lemahnya suatu riwayat. Nah, itu mungkar. Nah, dan kemungkaran bisa diketahui sebabnya. Yang ini kemudian dinamakan dengan istilah apa? Mu'al. Hadisnya namanya hadis ma'lul. Taib. Sama. Atau tidak diketahui sebab kemungkarannya. Taib. Yang tidak diketahui sebab kemungkarannya ini diistilahkan dengan apa? Syadz. Taib. Kenapa? Karena hanya diketahui dari siapa? Sisi perawi bersendirian, ya kan? Perawi bersendirian. Nah, dan menyelisihi riwayat yang lain. Kalau mu'al ini jelas ikhwanillah, ini ada tashif, jelas diketahui ini keliru karena dalam riwayat yang lain demikian. Nah, taib atau hadis masuk ke hadis yang lain. Nah, terjadi apa? Campur aduk. Ini juga jelas. Paham di sini. Kemudian tanbihun wa faedah. Qala Adz-Dzahabi fil Mawqidah wa qad yu'addu tafarrudus saduqi munkaran, yakni idza kana tafarruduhu la yahtamilu tafarrud wa illa fal aslu qabulus saduq. Wa anna hadithahu hasan ma'a tafsil. Wa qad yuqalu mata yakunu tafarrudus saduqi wa man fi hukmihi la yahtamil. Perhatikan Imam Dhami mengatakan wa qad yu'addu tafarrudus saduq munkaran, dan terkadang bersendiriannya seorang perawi yang saduq itu dihukumi mungkar. Maksudnya yakni apabila bersendiriannya perawi saduq tersebut la yahtamilu tafarrud, dia tidak mampu untuk apa? Menanggung kesendirian. Wa illa fa aslu qabulu saduq. Nah, jika tidak demikian, hukum asalnya adalah apa? Riwayat saduq itu diterima tidak? Diterima. Wa anna hadithahu hasan ma'a tafsil. Bahwasanya hadis seorang saduq hasan, sama dengan ada perincian yang cuma ini hukum asal. Qad yuqalu mata yakunu tafarrudus saduqi wa man fi hukmihi la yahtamil. Ya, terkadang dikatakan kapan? Ya, kapan bersendiriannya seorang perawi yang saduq dan orang-orang yang sehukum dengannya itu tidak mampu, ya sehukum dengannya maksudnya sama dari si hukum, sama-sama saduq. Ya, kapan itu tidak mampu untuk apa? Untuk bersendirian. Wal jawab yumathilu lahu al-a'immah bi iddati umurin nadhkuru minha tafarrudus saduq bi haditsin an imamin hafidhin lahu talamid kathur. Diberi contoh oleh para imam dengan beberapa perkara. Kita sebutkan di antaranya bersendirian seorang yang saduq dengan satu hadis dari imam hafidh yang memiliki banyak murid. Wa ba'duhum mukhtassun bihi wa mulazimun lah. Sebagiannya apa? Merupakan murid khusus dan mulazamah terhadap guru ini. Nah, ini khusus, murid khusus terus menyertai. Nah, kalau seorang seperti ini bersendirian kira-kira diterima enggak? Terima, mampu orang seperti ini. Nah, tayyib fahada idza tafarrada bi syai'in yakunu mimma la yuhtamal tafarruduhu. Tayyib. Tayyib. Maka, yang seperti ini, tayyib seorang saduq. Padahal di sana ada murid-murid yang apa? Kalau murid-murid yang khusus jelas kalau bersendirian apa?
diterima. Tapi fahada ini kembali kepada saduq, jangan kepada hum. Kalau wahada kepada ba'dhum tidak benar. Paham? Fahada ini fahada saduq. Pada kondisi yang seperti ini, imam dia punya murid banyak, juga punya murid-murid khusus. Ternyata seorang yang saduq bersendirian, kira-kira yang seperti ini jelas lah, ya tamilu tafarruq. Ya tidak bisa untuk apa? Untuk dia apa? Dia memikul beban kesendirian. Dia ada murid-murid khusus. Masa murid-murid khusus tidak tahu? Ya tidak. Nah, ada murid-murid yang mulazamah lama. Kemudian muncul orang ini nyeleneh, mengatakan dengan sesuatu perkara. Makanya seperti ini mungkar. Misalnya berita Syekh Mukbil mengharamkan pisang. Nah, Syekh Mukbil mengharamkan pisang. Nah, murid-murid tidak ada yang dari para masyayikh yang mengatakan demikian. Mungkar. Contohnya saja. Makanya dulu, sampai orang-orang luar itu karena memang diberitakan agar manusia menjauh. Ternyata ada orang yang bernalar, berusaha ngecek. Ternyata di sana disuguhi pisang. Jadi tertolak berita yang batil tersebut. Ini contoh saja. Maksudnya orang banyak semuanya punya murid khusus. Ternyata ada seorang yang memberitakan dengan suatu berita yang nyeleneh sendirian. Maka ini mungkar. Paham? Karena dia bersendirian tidak mampu. Famathalan, contoh secara nyata dalam ilmu hadis sekarang. Qaulu Muslim. Fa amma man tarahu ya'midu limithli az-Zuhri fi jalalatihi wa kathrati ashabihi al-huffaz al-mutqinin li hadithin wa li hadithihi wa hadithi ghairihi aw limithli Hisham ibn Urwah wa hadithuhuma inda ahli al-ilmi mabsutun mushtarak qad naqala ashabuhuma anhuma hadithahuma 'ala al-ittifaqi minhum fi aktsari fayarwi anhuma aw an ahadihima al-adad min al-hadith mimma la ya'rifu ahadun min ashabihima wa laysa mimman qad syarakahum fi sahihi mimma indahum fa ghairu jaizin qabulu hadithi hadha ad-darb minan nasi wallahu a'lam. Ini contohnya dicontohkan oleh Imam Muslim al-Fanifillah. Beliau katakan adapun yang tentang orang yang kau lihat dia meriwayatkan hadis dari seorang semisal Imam Zuhri. Zuhri a'immah, memiliki banyak murid dan hufaz mungkinin terhadap hadis Imam Zuhri. Juga hadis selain beliau. Atau seorang meriwayatkan dari seorang semisal Hisham bin Urwah. Dan hadis keduanya hadis Zuhri dan Hisham bin Urwah di sisi ahli ilmi itu mabsut, tersebar dan mushtarak dalam artian perawi-perawinya bersama-sama banyak karena muridnya muridnya banyak. Ini maksud mabsut dan mushtarak. Dan para murid ashab ini istilah untuk tulab ikhwanillah. Para sahabat-sahabat Zuhri maksudnya murid-murid beliau yang mengambil hadis dari beliau maksudnya. Dan para murid yang mengambil dari Zuhri maupun Hisham ibn Urwah meriwayatkan hadis alal ittifaq minhum fi aktsari, yaitu hadisnya hadisnya bersepakat, hadisnya hampir sama, mayoritasnya sama. Kenapa? Karena satu guru harusnya memang sama, ya tidak. Masa yang lain mengatakan iya kemudian ini tidak, seorang tentunya mungkar. Mungkin pas ngantuk dan yang lain. Kemudian datang orang fayarwi anhuma aw an ahadihima al-adad min al-hadits mimma la ya'rifu ahadun min ashabihima. Kemudian datang seorang perawi meriwayatkan dari keduanya atau salah satu dari keduanya. Siapa keduanya ini?
Hisham bin Urwah dan Zuhri. Baik. Nah, kemudian datang orang meriwayatkan dari keduanya atau salah satunya, yaitu sejumlah hadis yang tidak dikenal oleh para murid-murid yang lain. Walaysa mimman qad syarakahum fis sahih mimma indahum, dan tidak mencocokinya riwayat orang-orang yang bersepakat, yang sama-sama meriwayatkan dengan mereka dalam as-sahih dari hadis-hadis Hisham bin Urwah dan Zuhri. Nah, maka seperti ini fa ghairu jaizin qabulu hadithi hadzal darb minan nas. Maka tidak boleh diterima hadis orang yang semisal ini. Nah, contohnya ya. Maka seperti ini para imam menghukumi mungkar walaupun dia seorang saduq. Paham enggak? Nah, ini maksud dari tafarrudus saduq terkadang dihukumi mungkar. Nah, berarti yang untuk menghukumi seperti ini memang harus ikhwanifillah betul-betul paham. Betul paham keadaan hadis dan keadaan perawi. Yang mampu seperti ini para imam. Para imam. Ini mana yang muridnya banyak, ini mana murid-murid khusus, ini memang harus dipelajari. Makanya di antara faidah mempelajari asbatun nasi fi fulan misalnya. Siapa yang paling kokoh periwayatannya pada seorang alim atau a'immah, ini penting. Misalnya man asbatun nasi fi Zuhri, man asbatun nasi fi Anas bin Malik atau fi Imam Malik dan seterusnya. Ini penting. Kenapa? Kalau kita tahu dia asbatun nas, seandainya bersendirian mampu ya tidak. Dia orang yang paling kokoh. Mungkin dia hadir pas yang lainnya tidak hadir, bisa saja. Tapi kalau murid-murid biasa, ya kesalahan lebih besar kemungkinannya. Paham? Ini untuk masalah mungkar. Tahu